Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini Dewan Guru akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat piagam penghargaan atau sertifikat. Satu template bisa untuk semuanya dan terkirim langsung ke email jika menghendaki terkirim ke email. Kemudian membuat tidak hanya satu, dua, atau 10, tapi ada banyak, mungkin ratusan. Kita hanya dengan sekali klik bisa langsung dibuat secara online. Pentingnya yaitu kita tidak perlu mengirim satu-satu ke email. Nah, misalkan kita punya data ada ribuan di sini, dan ini sebagai contoh saja. Emailnya ini nantinya mungkin berbeda-beda. Ini sebagai contoh saja saya tuliskan emailnya ini email saya ya. Jadi bagaimana nanti kita akan membuat sertifikat ini, ada QR code-nya, kemudian ada nomornya di sebelah sini. Nah, nomornya ini pun nanti akan secara otomatis ya kalau kita sudah mengisi ini. Jadi yang perlu perhatikan adalah ini formulanya, nanti akan saya sertakan di deskripsi. Ini sebelum ke sini kita cek dulu untuk template-nya ya. Di sini ada nomor, email, nama lengkap, NISN, nama kelas, dan ini boleh disesuaikan dengan kebutuhan data yang Bapak Ibu inginkan. Nah, yang penting adalah di bagian link QR code ya, dan juga penomorannya. Pertama, di link QR code kita cukup menuliskan link ini di sel di kolom paling atas ya, di kolom F misalkan ini. Nah, kita cukup menuliskan di sini. Nah, sebagai contoh saya akan hapus dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia akan hilang. Link yang biru tadi ini akan hilang kalau kita tempelkan di kolom paling atas, di kolom F ini ya, dengan ketentuan array formula if row A sampai dengan A, berarti dari sini sampai A habis ya. Kemudian link QR2, nah ini bisa diedit Bapak Ibu sesuaikan dengan namanya, bisa link QR atau apa sesuai dengan yang ini juga tidak apa-apa. Kemudian link chart Google Labs ini jangan sampai dihapus ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu diganti adalah bagian ini. Bagian C1 sama dengan C ini adalah link, mungkin ketika dibaca QR code-nya adalah yang muncul nama, NISN, dan nomor. Jadi yang kita klik adalah C1 sama dengan C, kemudian D1 sama dengan D, D itu adalah NISN, kemudian G1 sampai dengan G. G1 sama dengan G ini adalah nomornya. Nah, kalau kita enter ya, kalau kita enter ini nanti dia akan muncul otomatis. Sebagai contoh kita buka saja link ini, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, link ini bunyinya apa namanya ya, nama abadi Fahri ataulah. Nah, ini persen ini adalah persen 20 adalah spasi nanti karakternya dia ada spasinya, ada jaraknya, kemudian NISN dan nomor. Nah, jadi nanti QR code kalau dibaca munculnya adalah nama itu, data itu. Nah, kemudian kita untuk penomorannya juga sama. Ini jangan dirubah. Nah, ketika ini nomor sertifikat ini boleh sesuaikan dengan nomor Bapak Ibu. Artinya ketika ini kodenya 422.6/080 titik, maka di seterusnya akan titik 1, titik 2, titik 3. Karena sertifikat itu biasanya nomornya sama, yang membedakan adalah nomor serinya. Peserta yang 1 sampai dengan 1000 seperti itu. Jadi ada titik 1 dan seterusnya. Silakan nanti untuk linknya ini bisa di copy di deskripsi ya, atau template ini juga bisa di download di deskripsi, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita coba untuk memasukkan data ini ke template yang ada di sini. Ada nama, kelas, NISN, dan nomornya nanti di sini. Nah, langkahnya adalah kita download terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa membuat template sertifikatnya dengan Canva, dengan Corel Draw, ataupun dengan Adobe Illustrator atau yang lainnya. Yang saya contohkan ini adalah saya membuat dengan Canva for Education. Kita download saja, unduh formatnya PNG, kemudian kita klik unduh. Nah, kalau sudah terunduh, kita buka tab baru, kita buat file Google Slide ya. Google Slide-nya ini untuk memasukkan template sertifikat tadi ini.
kita buat baru, kemudian yang tidak terpakai bisa take close. Kita pilih file, kemudian penata halaman, kita khusus ya, kita khusus ini kita akan mengubah sertifikat umumnya berukuran A4 297 kali 210 cm. Ini kita ubah kalau cm berarti 29,7 kali 21 ya, kita terapkan. Nah, ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Kemudian kita masukkan latar belakang, pilih gambar. Tadi kita upload dari file yang sudah kita download ini. Nah, kita klik selesai. Nah, ini filenya sudah siap untuk kita masuki data ya. Kita pakai kotak teks di bagian sini. Nah, biasanya kalau saya agar simetris gitu dengan tengah gitu, kita ambilnya antara pinggir kanan dan pinggir kiri, tepinya itu kita samakan. Tinggal kita klik ya, kita kasih apa nomor. Oh maaf, besar kecilnya kita buat menjadi rata tengah. Oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita kasih nama sertifikat gelar karya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menghubungkan antara file ini dengan yang ada di spreadsheet kita. Kita masuk ke ekstensi, kemudian ada AutoCAD, kita launch ya, kita aktifkan, tunggu. Nah, di sini AutoCAD-nya akan muncul, kita pilih new job. Nah, new job, kemudian kita buat nama dulu, sertifikat gelar karya, kemudian klik next. Kemudian kita tautkan file spreadsheet kita dengan Google Slide tadi yang kita buat. Nah, kita cari dulu from drive ya, kita cari sertifikat gelar karya ini ya, kita klik, kita select. Nah, kemudian dia akan muncul. Nah, sudah terhubung, sudah muncul. Kita klik next lagi, kita pilih sheet yang pertama. Nah, dia masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum menghubungkan kolom-kolom ini dengan isian yang di sini. Nah, caranya sebagai petunjuk adalah Bapak Ibu harus mengetikkan kolom-kolom, judul kolomnya ini sesuai dengan yang di sini. Kalau mau ditulis email, maka ada kurung, di sini ada kurung lebih dari, ada 2, dan di sini ada kurang dari. Nah, kita harus sama persis penulisnya seperti ini, besar kecilnya harus sama, huruf-hurufnya nggak boleh berbeda. Nah, sekarang kita ke nomor. Nah, di sini ada nomor, tulisannya kecil semua ya, berarti di sini kita nomor, kita tuliskan nomor kecil semua. Nah, kemudian tambah lagi untuk bagian yang di sini. Oke, di sini kita ketik nama lengkap. Tadi nama lengkap besar semua ya, nama lengkap besar semua. Oke, kemudian boleh di enter, boleh dibuat di copy saja seperti ini, di duplikat. Kemudian setelah itu kelas, coba kita cek dulu kelas seperti apa. Oh, kelas besar semua juga, kita rubah. Kemudian kita copy lagi, NISN nya juga huruf besar semua. Oke. Nah, ini sudah, tapi dia tidak beraturan. Nah,
Caranya Bapak Ibu bisa menggunakan atur ratakan rata kiri. Jadi dia akan sama semua, tinggal diatur saja besar kecilnya. Fontnya mau dirubah juga boleh. Kalau saya tidak akan merubahnya, tinggal menebalkan saja untuk bagian nama. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu di bagian link QR2. Nah, link QR2 mungkin kita akan terapkan di sini. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian kita tuliskan link, hurufnya link QR2. Oke, kita atur-aturnya. Jadi dia nanti otomatis akan di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu semuanya, tinggal kita ulangi lagi untuk menghubungkan ke sini. Nah, kita back dulu, kita lanjut next, set 1, kita next dulu. File namanya sertifikat gelar karya, kita kasih nama lengkap gitu, punya siapa ini. Jadi nanti filenya akan punya nama masing-masing, nama lengkap siapa. Formatnya adalah PDF. Kita tambahin lagi, mungkin di sini adalah kelas biar tidak tertukar. Nah, di sini ada multiple output, nama single output. Kalau multiple dia akan sendiri-sendiri. Kalau single ya semua peserta akan jadikan satu file. Nah, kita akan jadinya satu-satu ya. Berarti kita pilihnya yang multiple auto mode atau classic mode. Kita klik next. Kita simpannya di drive saya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau membuat file ini tersimpan di folder tersendiri, ya kita bisa membuat folder terlebih dahulu. Kita membuat folder terlebih dahulu, misalkan namanya adalah kita buat foldernya sertifikat. Oke, kita buat dulu. Jadi biar nanti filenya akan tersimpan di sertifikat kita, di folder sertifikat. Nah, jadi akan lebih mudah dalam penataannya. Nah, kita sudah menemukan, klik. Nah, untuk yang ini kita tidak gunakan, maka kita hapus saja. Kita next. Kemudian di sini kita next juga. Nah, di sini yang penting, kita akan men-share dokumen ini ke email apa tidak? Kalau iya, kita klik yes. Nah, kemudian di sini ke emailnya kemana? Kita kirimnya ke email. Nah, ini penulisannya juga tidak boleh salah. Nah, misalkan di sini tulisannya di sini kan emailnya E-nya besar. Nah, maka kita harus persis penulisannya ke sini. Nah, tinggal kita kasih subjeknya itu adalah sertifikat gelar karya punya siapa. Misalkan kita tuliskan di sini nama lengkapnya sama kelasnya. Nah, pesannya terserah Bapak Ibu. Misalkan, hai anak-anak, selamat atas, terserah kata-katanya, terserah Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti ini cukup, atau bisa kita membuat tulisan ini di email kita gitu. Misalkan seperti nama, nah seperti ini mungkin cukup ya. Kita next dulu, kita save dulu ya, jangan langsung kita run karena tadi
di bagian yang menautkan nama kolomnya belum tersimpan. Nah, jadi kita edit dulu. Jadi bagian ketika di sini, nah perhatikan, tadi kan dia belum muncul. Nah, sekarang kita sudah memunculkan ini. Jadi dia sudah sesuai, nomor dengan nomor, nama lengkap dengan nama lengkap, kelas dengan kelas, NISN dengan NISN, link QR2 dengan link QR2. Nah, khusus untuk yang bagian link QR2 ini, yang standar ini kita ganti image ya, kita ganti gambar. Oke, sudah cukup. Kemudian klik next lagi. Kita cek dulu di bagian sini sudah cukup. Ini misalkan ini kita mau mengirimkannya ini dengan nama no reply ya, no reply apa no reply gitu ya. No reply ini kita klik yes. Jadi kita mengirimnya bukan dengan email, bukan email kita yang muncul, tapi no reply gitu, seperti itu. Kita next, kita run from triggers, boleh yes. Nah, tunggu, kita tinggal menunggu saja proses ini sampai selesai. Nah, kemudian kita klik save. Kemudian untuk menjalankannya kita langsung run job. Tapi kita masih ragu apakah pas atau persis enggak tulisannya, maka kita bisa melihat dulu preview jobnya seperti ini. Tunggu proses loading ini selesai. Kalau sudah selesai, nanti di sini kita ada pilihan untuk yang pertama, preview for first margeable now. Nah, kita klik saja. Nanti akan muncul sertifikat atau piagam untuk pertama, untuk contoh dulu gitu. Kita tunggu. Nah, sepertinya udah muncul ya, yang tulisan warna biru ini. Kita klik saja, maka dia akan muncul di sini. Sudah pas atau belum dengan data-data yang kita miliki. Nah, nomor, nama, kelas, NISN sudah muncul. Nah, link QR code-nya juga sudah muncul ya. Nah, kalau fontnya ini kurang besar bisa disesuaikan dengan font-font yang mungkin Bapak Ibu ingin dibesarkan lagi, ditambah besar lagi bisa. Misalkan kalau dengan yang ini kan datanya kok berbeda dengan yang ini namanya besar, ini namanya kok kecil, kurang besar gitu. Kita bisa merubahnya di bagian sini. Fontnya kita tambahi misalkan jadi 16, kemudian kita atur lagi. Oh, mungkin ini tidak 16, cukup 14 saja. Oke, seperti ini tidak apa-apalah. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik close. Kalau mau kita edit lagi, karena tadi ada perbaikan ya di bagian tulisan nama. Nah, setelah ini cukup di save aja. Kalau dirasa sudah cukup, kita klik run job. Kalau kita klik run job ini, maka secara otomatis dia akan membuat ya ini, karena ini jumlahnya hanya 35, jadi prosesnya akan sekali jalan. Biasanya kalau ada banyak itu dia 100 terlebih dahulu, 100 ya. Nah, kemudian ini bisa kita tutup, jadi dia akan jalan sendiri seperti itu. Satu, kemudian nanti akan buat lagi sampai ke 35. Nah, dia akan yang kedua sudah muncul. Nah, Bapak Ibu tinggal menunggu saja proses ini sampai dengan selesai dan akan terkirim otomatis ke email dengan bukti adalah di sini. Dokumen successfully create, dan dokumen sudah sukses untuk di merger dengan format PDF dan terkirim ke email ini dengan pengirim no reply. Kemudian di manual berjalan melalui email saya pada pukul 4 jam 4 sore ya. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.